Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman jurnalis. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Prof. Pratikno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Polri. Ini Pak Dedi pasti senang sekali ketemu dengan teman-teman wartawan karena dulu Kadif Humas. Bapak Ibu sekalian, konferensi pers ini merupakan hasil pembahasan bersama dari KSP dan Bakom Pemerintah RI untuk menyampaikan update pelaksanaan dan capaian program prioritas serta program hasil terbaik cepat kepada publik dan media. Yang juga tujuannya adalah untuk bisa menangkal berbagai macam disinformasi, fitnah dan kebencian atau DFK serta hoaks yang berkembang di media sosial. Tema konferensi pers hari ini adalah update PHTC, khususnya CKG, cek kesehatan gratis dan swasembada pangan, kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan sosial. Seperti teman-teman ketahui, press conference rutin ini sudah dimulai minggu lalu Pak Menko AHY, ya, dan kita terus melakukan revisi dan evaluasi serta perbaikan. Pada hari ini kita melihat bahwa untuk program PHTC kita akan pilih beberapa supaya lebih mendalam. Kalau minggu lalu Pak Pratik kita bicara banyak program, tapi minggu ini kita putuskan untuk fokus beberapa program. Tetapi pada saat yang bersamaan kita menyadari juga pentingnya aktualitas, dan aktualitas itu kita rumuskan pada hari ini berkaitan dengan kesiapan arus mudik Lebaran dan pengamanan nasional. Dan pada konteks itu kemudian kami menghadirkan menteri-menteri dan KL yang terkait. Ya, itu sebabnya kenapa ada Pak HY, Pak Pratik dan Pak Wakapolri di tempat ini pada hari ini. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyampaikan berbagai langkah kesiapan pemerintah serta informasi penting bagi masyarakat agar perjalanan mudik tahun ini dapat berlangsung tertib, selamat, dan menyenangkan untuk semua. Rekan-rekan jurnalis, pada kesempatan hari ini KSP ingin menyampaikan situasi terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami juga menyampaikan dua program pemerintah yang secara langsung memberikan dampak nyata bagi masyarakat, yaitu CKG dan penguatan ketahanan pangan menuju swasembada beras. Progres dua program ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Satu, program cek kesehatan gratis. CKG merupakan satu langkah besar pemerintah untuk memperkuat pendekatan kesehatan yang bersifat preventif. Ya, jadi kita menggeser dari kuratif menjadi preventif, yaitu mencegah penyakit sebelum menjadi lebih serius. Sebagai gambaran, biaya CKG kurang lebih 1-2 juta rupiah per orang. Apabila seseorang mengikuti CKG dan terdeteksi hipertensi, misalnya hipertensi yang notabene merupakan prekursor menuju penyakit jantung, estimasi biaya pengobatan hipertensi adalah 3-9 juta per tahun. Bandingkan jika tidak ada deteksi dini seperti CKG dan terkena serangan jantung, maka biaya pengobatan akan membengkak. Estimasi biaya operasi bypass jantung 80-500 juta per tindakan. Estimasi biaya pemasangan ring antara 40-100 juta per tindakan. Jadi kita bisa lihat perbedaan biaya yang luar biasa besar antara preventif dan kuratif. Begitu juga dengan deteksi diabetes sebagai prekursor dari penyakit gagal ginjal. Biaya pengobatan diabetes antara 6-18 juta per tahun, sedangkan jika terkena penyakit gagal ginjal, biaya cuci darah di rumah sakit swasta estimasi mencapai 420 juta per pasien per tahun. Artinya apabila kita dapat mendeteksi penyakit secara lebih dini melalui CKG, maka biaya pengobatan dapat lebih murah atau ditekan. Program CKG sangat penting karena pembangunan bangsa harus dimulai dari rakyat yang sehat. Oleh karena itu kekuatan sebuah negara pada akhirnya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Program CKG merupakan langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar sekaligus memperkuat pendekatan pencegahan.
Melalui program CKG, Presiden Prabowo ingin agar masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Program ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan bersama fasilitas layanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Berikut kami sampaikan perkembangan lebih mendetail dari Kementerian Kesehatan. Sebelumnya kita lihat dulu video CKG berikut ini. Silakan. Saudara-saudara, 70 juta rakyat kita sudah dicek kesehatan gratis. Pertama kali dalam sejarah. Dan yang kita ketemukan hasilnya ya lumayan menantang. Alhamdulillah teman-teman, jadi walaupun program ini baru dimulai pada tahun 2025, penerima manfaat seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden berhasil menjangkau angka 70 juta orang. Dari hasil pelaksanaan CKG tahun 2025 itu ada beberapa temuan yang tadi disebut oleh Bapak Presiden menantang itu. Apa yang menantang itu? Satu, temuan utama pada kelompok anak sekolah. Pada kelompok usia ini, masalah kesehatan didominasi oleh gaya hidup dan perawatan kebersihan dasar. A. Kurangnya kebugaran fisik 60,7%, karies atau karang gigi 47,2%, anemia 27,5%, dan ini tentu kita perlu jadikan catatan Pak Pratik. D. Kesehatan jiwa atau depresi 6,3%. 2. Temuan utama pada kelompok dewasa hingga lansia. A. Krisis aktivitas fisik 94,9%. Resiko kardiovaskular dan metabolik yang tinggi. Resiko stroke akibat masalah kolesterol 44%. Lingkar perut di atas batas normal 31% dan hipertensi atau tekanan darah tinggi 18,1%. Kondisi spesifik terdapat temuan signifikan pada wanita dewasa di mana 24,8% mengalami anemia. Adapun pada tahun 2026 ini targetnya adalah 130 juta orang. Jadi kalau nanti tercapai totalnya 200 juta Pak. 2 tahun 2025-2026. Hingga Maret 2026 ini update-nya teman-teman. Jumlah yang mendaftar untuk mendapat layanan CKG adalah 13.826.978 orang. Ini yang mendaftar ya. Dan yang sudah melaksanakan CKG atau menerima manfaat sebanyak 13.051.027 orang. Pada Januari hingga Februari 2026, program CKG telah melayani 10.563.593 orang peserta di 9.543 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut sebanyak 714.808 peserta atau sekitar 8,6% telah mendapatkan pengobatan. Sementara lebih dari 7,5 juta peserta lainnya masih dalam proses tindak lanjut oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2026, pelaksanaan CKG akan diperluas dengan melibatkan 10.300 puskesmas, serta dukungan dari kementerian dan lembaga. Selama arus mudik dan arus balik pada liburan Lebaran tahun ini, pemerintah akan melaksanakan CKG pengemudi. Nanti disampaikan juga oleh Pak Pratik. Pada saat ini berdasarkan data sementara 9 Maret 2026 yang diterima KSP dari Kemenko PMK, sebanyak 338 pengemudi telah menjalani CKG di 16 pool PO Bus dan terminal di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemerintah akan terus memperluas ke daerah-daerah lainnya.
Tahun ini diperkirakan CKG pengemudi dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya karena Bapak Presiden memberi perhatian lebih, ya, yang tujuannya agar semua warga yang mudik dipastikan dibawa oleh pengemudi yang sehat. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah CKG pengemudi pada mudik Lebaran meningkat dari tahun ke tahun. 2025 meningkat hampir 2 kali lipat, yaitu 7.476 orang dibandingkan tahun sebelumnya 2024 yang hanya 4.019 orang. Nomor 2, swasembada pangan. Rekan-rekan wartawan, sebelum saya sampaikan kita melihat video manfaat program berikut ini. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, Presiden Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang berdikari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan lumbung pangan hingga tingkat desa dan kecamatan agar setiap daerah memiliki cadangan pangan sendiri. Langkah ini juga penting sebagai mitigasi saat terjadi bencana atau terputusnya akses distribusi, seperti pelajaran dari bencana di Sumatera, hingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Pemerintah perlu menyampaikan bahwa ketersediaan pangan nasional selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi aman dengan pasokan yang sebagian besar berasal dari produksi dalam negeri. Per 9 Maret 2026, ini update-nya teman-teman, stok beras tercatat mencapai 3.743.780 ton atau sekitar 144% dari kebutuhan, sehingga komoditas beras ini adalah cadangan yang paling kuat. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Bappenas atau Badan Pangan Nasional melaksanakan program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM di seluruh Indonesia. Hingga 8 Maret 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai 7.387.270 kg dengan distribusi terbesar melalui